Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara. Dan kami bersyukur oleh karena kami percaya bahwa Tuhan dengan kasih setianya masih terus memelihara kita semua di tengah kondisi COVID-19 ini. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan ada yang Tuhan izinkan melalui COVID-19 untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Dan mari kita belajar untuk menerima, belajar untuk mendoakan akan saudara-saudara yang sedang ada di dalam duka cita yang sulit sekali. Ada suami yang Tuhan panggil, ada istri yang Tuhan panggil, ada ayah yang Tuhan panggil, ada ibu yang Tuhan panggil, bahkan ada anak. Hidup ini bagi orang-orang tertentu itu seperti luka yang mendalam. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menguatkan. Kita saling mendoakan. Tapi mari kita masuk di dalam pembahasan kita, yaitu krisis rumah tangga di tengah COVID-19. Dan kita sudah bicarakan berbagai krisis, dan sekarang kita masuk di dalam krisis yang keempat, yaitu krisis di dalam keuangan, di dalam financial. Jadi krisis dalam keuangan itu merupakan suatu krisis yang serius sekali juga. Oleh karena apa? Hidup selalu membutuhkan uang. Meskipun Tuhan mengingatkan, jangan hatimu terus terjerat pada uang. Ya kan? Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 19 itu betapa sulitnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Itu artinya jangan diperbudak oleh uang. Oleh karena orang yang diperbudak oleh uang, hatinya, pikirannya siang dan malam terus hanya ke sana. Uang berkurang sedikit, penghasilan berkurang, langsung membuat tidak bisa tidur. Langsung melihat masa depan suram. Langsung mempunyai alasan bahwa dia boleh marah. Langsung punya alasan bahwa dia boleh meninggalkan Tuhan. Waduh, kadang-kadang kekuatan daripada mamon ini begitu luar biasa. Nah, kita tahu bahwa Yesus mengingatkan, di mana hartamu, ya di situ hatimu. Bahkan kepada Timotius itu Paulus mengatakan di dalam suratnya, ya kan, bahwa uang itu sumber dari semua kejahatan. Ya. Jadi kita tahu satu pihak bahwa uang bisa menjadi berhala yang berbahaya. Oleh karena menguasai seluruh pikiran, hati, perasaan, tujuan hidup, orientasi semuanya. Tapi pihak yang lain, Alkitab juga menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang juga mempunyai bendahara. Dan bendaharanya itu memang kebetulan saat itu adalah Yudas yang seringkali nyuri. Waduh. Dan ini suatu yang menarik ya. Dan sekarang kita tuh kembali kepada masalah kita. Bahwa di tengah COVID-19 itu ada krisis financial. Yaitu orang yang biasanya itu penghasilannya itu cukup, sekarang berkurang. Atau di PHK. Oleh karena terpaksa perusahaan yang besar itu tidak mampu menggaji akan karyawan yang begitu banyak. Sehingga terpaksa di PHK. Dan termasuk yang menjadi breadwinner dalam rumah tangga. Sekarang tidak punya kerjaan. Punya hitung. Yang menjadi simpanan itu sangat terbatas. Mau cari pekerjaan baru di tengah COVID-19 itu betapa sulitnya. Oleh karena kondisi seperti ini. Jadi krisis yang terjadi. Sehingga krisis itu dampaknya seringkali membuat depresif. Membuat orang yang menjadi breadwinner itu menjadi rendah diri.
Membuat orang yang menjadi breadwinner itu menjadi uring-uringan, menjadi tukang marah, kemudian memproyeksikan blame atau kemarahan kepada siapa saja. Atau sebaliknya, sekarang dia merasa tertekan, sehingga menjadi rendah diri dan gampang tersinggung. Oleh karena apa? Mungkin istri, mungkin juga mertua, mungkin juga orang tua yang menuntut. Dan ini sulitnya di sana. Oleh karena kebutuhan, seperti misalnya, meskipun anak-anak tidak pergi sekolah ke sekolahan, tapi kan tetap bayar. Yang kuliah juga begitu. Sehingga kebutuhan tidak berkurang, pengeluaran tidak berkurang, kebutuhan tetap sama. Jadi krisis di dalam keuangan. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, kita itu di dalam segala macam krisis persis seperti yang kita sudah bicarakan begitu ya. Tetapi khususnya di dalam keluarga, ini krisis dalam keuangan atau di dalam hal finansial, ini kan menjadi sesuatu yang serius karena dulunya ada pekerjaan, dulunya itu ada income dan sekarang ini tidak ada. Lah mosok dia juga harus misalnya itu pinjam atau seperti apa gitu. Tapi di sisi lain semua orang, ribuan bahkan jutaan manusia itu juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau sebagai anak Tuhan begitu ya, itu tuh sebetulnya itu kenapa sih Pak? Kok kita juga mengalami dampak yang sama? Kok Tuhan itu nggak lalu kemudian coba kamu tuh pergi ke sana gitu, jualan ini atau jualan itu, lalu kemudian laris juga, lalu kemudian ada income juga. Kok sama Pak? Bahwa anak-anak Tuhan maupun yang bukan itu sama-sama bergumul, sama-sama masuk di dalam seolah-olah lautan daripada orang-orang yang cari pekerjaan ini. Kenapa kok kepada anak Tuhan tidak ada yang spesial, Pak? Ya, Pak, saya percaya sekali ada. Oleh karena Tuhan sudah menjanjikan sendiri, bukanlah di dalam Matius pasal yang ke-6 diingatkan dengan sungguh. Gitu. Bahwa Tuhan itu berjanji, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara. Dan saya percaya ayat itu bukan hanya suatu slogan kosong. Tuhan pasti memelihara. Jikalau tanda petik hidup kita itu bertanggung jawab dan wajar. Sudah intinya sederhana aja. Berarti pada saat kita itu menghadapi krisis finansial, jangan biarkan pikiran kita itu panik. Jangan biarkan pikiran kita bingung. Jangan biarkan pikiran kita menjadi negatif. Nah, hidup wajar adalah hidup yang dengan pikiran yang sehat. Saya tidak mengatakan tidak boleh orang kemudian khawatir. Oleh karena apa? Kekhawatiran itu ada reasonnya. Bahwa orang sekarang tidak lagi punya kerjaan yang tetap misalnya. Tapi ingat bahwa jangan membuat kekhawatiranmu menenggelamkan kamu. Nah, ini masalah iman sekarang. Jadi masalah iman harus didemonstrasikan. Saya percaya sekali jalannya selalu ada. Jikalau kita hidup wajar. Berarti yang pertama seperti tadi, kita harus mengatur, kita mempunyai a new mind, pikiran yang sehat. Yang kita arahkan kepada Tuhan sambil minta pertolongan Tuhan. Tapi pada saat yang sama kan ora et labora. Berarti seharusnya orang itu berdoa tapi juga kerja. Berarti jangan berhenti untuk rajin. Jangan berhenti rajin. Harus rajin. Dan sebegitu kita rajin, kita juga pasti nanti mendapatkan rezekinya. Dan aneh sekali, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, entah apa, tidak ada hukum yang berlaku umum. Kepada orang lain kok bisa dia kemudian itu mulai, ya kan, terima pesanan roti online, ternyata kok laris. Saya coba kok tidak bisa. Nah, tidak selalu cocok untuk kita. Tapi, kita kan boleh belajar ide-ide yang
dilakukan, dipakai orang lain. Kan boleh. Cuma kita harus mengukur. Oleh karena apa? Tuhan tidak pernah memberi kepada kita yang tidak sesuai dengan porsi kita. Jadi berarti Pak, kita itu intinya dalam situasi krisis keuangan ini, intinya kita harus mencoba begitu ya. Harus mencoba, tidak boleh diam. Dan jangan biarkan pikiran kita itu menenggelamkan kita, sehingga kita itu akhirnya hanya mengeluh-ngeluh saja. Oleh karena apa? Berarti ini hukum daripada kerja jiwa kita. Makanya kita harus kenali. Karena kenali, waduh jiwa saya cenderung depresif ini. Lalu datanglah kepada Tuhan. Tuhan, jiwa saya cenderung depresif. Saya cenderung seperti ini. Nah, harus kita jujur. Oleh karena dengan kejujuran, Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu, kita terus komplain, kita terus marah, bahkan kita mulai punya prejudis terhadap Tuhan. Waduh, berarti iman kita itu bankrupt. Nah, kalau iman kita bankrupt, lalu bagaimana kita mengharapkan akan pertolongan Tuhan? Jadi kita benahi dulu apa yang memang bisa dibenahi, yaitu kondisi akan kejiwaan kita dan kondisi iman kita. Jadi kalau begitu Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus membenahi kondisi iman dan kondisi dari jiwa, itu tuh sebetulnya begitu ya. Kan seperti tadi Bapak katakan, mungkin kita tuh belajar dari ide-ide apa teman baik atau tetangga atau siapa begitu. Bikin roti, bikin ini, bikin itu. Lalu kemudian misalnya istri lalu kemudian mengatakan, ya yang bikin roti juga sudah banyak. Nanti kalau nggak laku, masa kita tiap hari makan roti sisa? Ya makanya itu pikiran yang bergeraknya itu sentripetal. Terus ke dalam. Jadi pikiran yang terus-menerus menuduh dirinya sendiri. Itu pikiran yang menenggelamkan dirinya sendiri. Makanya ini masalah mengenai iman berkaitan langsung dengan psychological reality dalam jiwa kita. Nah, orang-orang yang cenderung depresif, orang yang cenderung pikirannya terus negatif, orang yang cenderung terus putus asa. Nah, kadang-kadang sulit sekali untuk bisa melepaskannya. Perlu sekali konseling supaya ada tempat dia mengeluarkan unek-unek sampah-sampah ini loh. Cara berpikir yang insane, yang tidak masuk akal ini. Supaya apa? Ya supaya dia memperbaikinya. Ya kalau begitu Pak, kalau misalnya saja dia sudah berusaha dengan konseling, tapi di dalam konseling itu dia kerjanya juga cuma mengeluh. Saya mau mencoba ini, tapi kok tidak berani ya? Saya mau mencoba ini, nanti takut kalau begini, nanti takut kalau begitu, nanti takut kalau misalnya konseling itu sendiri kan bukan pemberian nasihat. Jadi kalau menghadapi seorang konselor yang profesional, dia mau mengatakan apa saja. Kalau saya akan saya katakan gitu, apa sih yang menyebabkan kamu berpikir seperti itu? Siapa seperti kamu ini? Apa dengan pikiran seperti itu, kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Jadi kalau pikiran seperti itu kamu biarkan hidup bertahan dalam otakmu, ya berarti kamu sama seperti mengatakan kepada saya konseling tapi saya tidak mau keluar dari lubang Pak. Ya bagaimana saya? Orang konseling itu diajarkan untuk tahu kamu sedang ada di lubang. Nah ini loh, sekarang lihat. Kamu mau keluar apa enggak? Kalau kamu keluar, kamu lihat. Ada enggak akar-akar yang bisa kamu pegang, ya kan? Kamu lihat enggak? Itu bagian dari sana itu sebetulnya masih ada peluang. Nah, counselor itu hanya memberikan awareness, yaitu kesadaran diri. Di mana kamu, siapa kamu, dan apa yang sedang terjadi dengan kamu. Jadi konselor tidak memberikan nasihat, kamu mesti gini, mesti gitu, enggak. Jadi persoalannya bagi pengeluh-pengeluh seperti tadi, perlu sekali konseling supaya melihat dirinya di muka mirror, di muka kaca. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah melewati percakapan seperti ini, mungkin muncul berbagai pertanyaan. Dan silakan hubungin kami, atau barangkali kalian ingin menjadi konselor,
kami membuka peluang untuk belajar konseling di STTRI. Oleh karena kami termasuk salah satu yang tertua. Nah, sehingga kami mempunyai banyak sekali hal-hal yang bisa diberikan menjadi professional counselor. Hubungilah kami dengan nomor telepon 799-0357. Tuhan memberkati.